Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss U di channel Sholihatul Umami. Video kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian akhir tahun 2020-2021 mata pelajaran bahasa Inggris untuk SMP kelas 8. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, text for number 1 to 5. Nah, di sini disajikan sebuah jadwal Rena's weekly schedule, jadwal mingguan dari Rena. Kita baca langsung soalnya. Number 1. How often does Rena practice the dance? Seberapa sering Rena latihan menari? Nah, A. Once a week, B. Twice a week, C. 3 times a week, D. 4 times a week. Sekali seminggu, 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, atau 4 kali seminggu. Kita lihat jadwal di atas. Kita lihat yang ada kata dancing club. Ini ya, udah ketemu, ada di hari Selasa, Tuesday, Wednesday, and Saturday. Nah, berarti ada 3 kali. Jadi jawabannya 3 times a week, yang C ya. Okay, next number 2. What does Rena do on Saturday morning? A. She goes to the cinema. B. She goes to an English course. C. She visits the library. D. She goes to swimming pool. Apa yang Rena lakukan pada hari Sabtu pagi? A. Dia pergi ke bioskop. B. Dia pergi ke kursus bahasa Inggris. C. Dia mengunjungi perpustakaan. D. Dia pergi ke kolam renang. Kita lihat jadwal Rena yang hari Sabtu pagi, Saturday. Jam 9 sampai jam 11 itu English course. Jadi jawaban yang benar adalah B. She goes to an English course. Number 3. When is Rena off school? A. On Fridays. B. On Fridays and Saturdays. C. On Saturdays and Sundays. D. Every day. Kapan Rena libur sekolah? A. Pada hari Jumat. B. Hari Jumat dan Sabtu. C. Hari Sabtu dan Minggu. D. Setiap hari. Nah, di jadwal ini yang tidak ada kegiatan sekolah adalah hari Sabtu. Tapi kan hari Minggunya tidak ditulis di jadwal ya, berarti hari Minggu juga libur. Jadi jawaban yang benar adalah C. On Saturdays and Sundays, Sabtu dan Minggu. Next, number 5. When does Rena visit the library? A. On Thursday afternoon. B. On Thursday morning. C. On Monday afternoon. D. On Monday morning. Kapan Rena mengunjungi perpustakaan? A. Hari Kamis sore. B. Hari Kamis pagi. C. Hari Senin sore. D. Hari Senin pagi. Kita lihat di jadwal visit the library itu ada di hari Kamis, Thursday jam 14 sampai 15. Jadi yang benar on Thursday afternoon, yang A ya. Next is number 5. On Friday, Rena blah blah blah. A. Visits the library. B. Goes to her English course. C. Goes to the swimming pool. D. Goes home earlier from school. Pada hari Jumat, Rena titik-titik. A. Mengunjungi perpustakaan. B. Pergi ke kursus bahasa Inggris. C. Pergi ke kolam renang. D. Pulang ke rumah lebih awal. Jadi kita lihat jadwal yang hari Jumat. Dia sekolah dari jam 7 sampai jam 11. Kemudian ke bioskop jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, yang lainnya ini kan dia setiap hari itu pulang dari sekolah jam 7 sampai jam setengah 2 ya. Jadi ini berarti dia pulang lebih awal ya. Mana? Yang D, goes home earlier
from school. Number 6. Firman blah 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 studies in the evening. He does it after dinner every day. A. Sometimes. B. Always. C. Rarely. D. Never. Firman belajar pada malam hari. Dia melakukannya setelah makan malam setiap hari. A. Kadang-kadang. B. Selalu. C. Jarang. D. Tidak pernah. Nah, kata kuncinya ada di everyday ya. Kalau everyday setiap hari, jadi jawabannya selalu, always, B. Number 7. Susie always blah 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 dinner every day. She likes cooking very much. A. Make. B. Made. C. Makes. D. Making. Susie selalu makan malam setiap hari. Dia suka memasak dengan sangat. Dia sangat suka memasak. A, B, C, D ini artinya sama semua ya, membuat. Yang membedakan hanyalah tensesnya. Oke, triknya, karena ini ada dua kalimat jadi mudah. Coba kita lihat yang kalimat kedua. She likes. Likes itu kan adalah like ditambah S, verb ditambah S. Jadi kita cari yang sama polanya. Verb ditambah S yang mana? Yang C, yaitu makes. Kalau nggak ada dua kata, misalnya hanya satu kata, Susie always blah 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 dinner every day. Jadi kamu harus ingat rumus simple present tense di samping ini ya. Kalau subjeknya itu tunggal, ditambah verbnya ditambah S. Tapi kalau subjeknya itu jamak, verbnya tidak ditambah S. Okay, next number 9. My father doesn't blah 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 coffee every morning. A. To drink. B. Drink. C. Drinks. D. Drinking. Nah, ini juga masih materi simple present tense, tapi kalimat negatif. Kalau kalimat negatif, semua verbnya tidak ditambah apa-apa, tidak ditambah S atau tidak ditambah ES. Jadi jawaban yang benar adalah drink, B. Text for number 9 to 12. It's nice Sunday morning. Hassan's family are doing spirit activities. Mr. and Mrs. Hassan are on their bicycle. They are going to the market groceries. Rama, the oldest son, is playing guitar in the backyard. The twin daughters, Ami and Irma, are reading a book together in the backyard. At the same place, the youngest daughter, Mona, is drinking a glass of milk. Number 9. What is Mr. and Mrs. Hassan doing? A. They are on their bike. C. They are going to the market. C. They are doing anything. D. They are keeping their childs. Apa yang Bapak dan Ibu Hasan kerjakan? A. Mereka mengendarai sepeda. B. Mereka pergi ke pasar. C. Mereka melakukan segala sesuatu. D. Mereka menjaga anak-anak mereka. Kita lihat kita lihat baris yang kedua. Nih ya, they are going to the market groceries. Jangan terjebak sama kalimat yang ini. Bapak dan Ibu Hasan mengendarai sepeda mereka. Nah, mengendarai sepedanya itu mau kemana? Jadi yang benar adalah yang mana? Yang B, they are going to the market. Okay, next number 10. What is the twin doing? A. They are going to the market. B. They are playing guitar. C. They are reading a book together. D. They are drinking a glass of milk. Apa yang si kembar lakukan? A. Mereka pergi ke pasar. B. Mereka bermain gitar. C. Mereka membaca buku bersama. D. Mereka minum segelas susu. Kita lihat di baris ketiga. The twin daughters, Ami and Irma, are reading a book together. Nah, jawabannya yang C. Number 11. Who is playing a guitar? A. Hassan's family. B. Mona's brother. C. Mona's sister. D. Mona's parent. Siapa yang bermain gitar? A. Keluarga Hasan. B. Saudara laki-laki Mona. C. Saudara perempuan Mona. D. Orang tua Mona. Lihat baris kedua.
Rama, the oldest son, is playing guitar. Nah, yang bermain gitar itu Rama ya, si anak tertua. Sedangkan Mona itu anak paling muda. Jadi Rama itu saudaranya Mona. Jadi yang B jawabannya, Mona's brother, saudara laki-laki Mona. Number 12. They are going to the market. The underlined word is refers to A. Rama and Mora, B. Ami and Ima, C. Mr. and Mrs. Hasan, D. Hasan's family. Mereka pergi ke pasar. Kata yang bergaris bawah itu menunjukkan kepada siapa? They. They-nya itu siapa di kalimat itu? Kita lihat kalimat nomor 3 ya, kalimat sebelumnya. Ini kan ada kata they, jadi kita lihat sebelumnya. Mr. and Mrs. Hasan are on their bicycle. Jadi they itu merujuk kepada Bapak dan Ibu Hasan, yang C jawabannya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Number 13. The girls blah 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 about the new library in the school. A. Talks, B. Talking, C. Is talking, D. Are talking. Nah, ini materi tentang simple present continuous tense. Cirinya apa? Simple present continuous itu verbnya kita tambah ing. Terus subjeknya kalau tunggal dia pakainya is, kalau jamak pakainya are, kalau subjeknya I pakainya am. Nah, di sini subjeknya yang mana? Subjeknya itu yang the girls. Nah, ada s-nya, berarti dia menunjukkan jamak ya. Kalau jamak berarti subjeknya adalah are. The girls are talking. Berarti jawabannya yang D. Next, number 14. Indah. Who blah 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 beside Mr. Stewart? Rino, Mr. Rudy in the new teacher. Oh, ini is ini ya. Is the new teacher. A. Is sitting. B. Sitting is. C. Are sitting. D. Sitting are. Ini masih sama. Kita lihat yang ditanyakan itu subjeknya berapa orang. Ini satu orang ya, karena Mr. Rudy kan satu orang. Jadi jawaban yang benar adalah is sitting. Who is sitting? A jawabannya. Oke, kita lanjut. Picture for number 15 to 18. Nah, ini materi degree of comparison. Masih ingat gak? Degree of comparison itu dibagi menjadi dua, tingkat perbandingan lebih dan juga tingkat perbandingan paling atau komparatif dan superlatif. Kalau komparatif, nah ini disajikan rumus. Kalau komparatif itu tambahannya ER, membandingkan dua hal atau dua benda. Nah, kalau superlatif itu tambahannya EST. Yang dibandingkan adalah satu di antara banyak benda atau di antara keseluruhan. Nah, coba kita baca dulu ya soalnya. Number 15. Tommy is blah 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 then Siska. A. Younger, B. Shorter, C. Older, D. Old. Nah, di sini ada artinya Tommy dibandingkan dengan Siska. Jadi yang dibandingkan itu dua orang. Jadi ini pasti komparatif. Oke, kita lihat datanya Siska sama Tommy. Siska 10 years old, height 150 centimeters. Tommy 12 years old, height-nya 160 centimeters. Jadi Tommy itu lebih tua karena 12 tahun sama 10 tahun ya, jadi lebih tua. Jawabannya yang mana? Yang C, older, ada tambahan ER-nya. Next, number 16. Anita is blah 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 then Adi. Nah, ini juga masih membandingkan dua orang, Anita sama Adi. A. Lebih pendek, B. Lebih tinggi, C. Lebih tua, D. Tinggi. Anita sama Adi.
Baca dulu. Adi 15 tahun, tingginya 166. Anita 14 tahun, tingginya 167. Nah, kalau gitu berarti Anita itu lebih tinggi dibanding Adi ya. Yang lebih tinggi itu yang mana? Yang B, taller. Okay, number 17. Adi is the blah 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 of all. A, youngest. B, shortest. C, eldest. D, young. Nah, ini semuanya tambahannya est, tingkat superlatif, yang paling, karena Adi dibandingkan dengan seluruh anak ini. Nah, Adi kita lihat. Adi itu paling tua ya, karena yang lainnya 10, 12, sama 14. Paling tua itu eldest. Nah, number 18. Siska is the blah 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 of all. Siska dibandingkan keseluruhan anak. Siska, kita lihat datanya. Siska itu kalau tingginya dia paling pendek ya, paling sedikit. Jadi yang mana? Yang A, shortest, paling pendek. Sampai di sini paham ya? Next, number 19. Hope tomorrow will be blah 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 then tomorrow. Oh, ini salah soal ini ya. Tomorrow yang terakhir ini harusnya yesterday. Hope tomorrow will be blah 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 than yesterday. A, well itu baik. B, better, lebih baik. C, best, paling baik. D, good, baik. Jawabannya mana nih? Berharap besok akan titik-titik daripada kemarin. Jawabannya mana? Ya, tentu yang lebih baik, better. Yang B. Number 20. 10 years ago, I blah 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 only a baby. A, is. B, am. C, was. D, were. Nah, karena ada kata-kata 10 years ago, berarti ini materi simple past tense. Kalau simple past tense, to be yang dipakai adalah was atau were. Nah, di sini subjeknya adalah I. Kalau I, to be-nya was. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Number 21. Dodi and I blah 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 in the garden. A, is. B, am. C, was. D, were. Ini nggak ada kata keterangan waktunya ya. Jadi karena ini masuknya masih materi di simple past tense, mungkin ini juga simple past tense. Jadi ini subjeknya jamak, Dodi and I. Dodi and I itu jamak. Jadi to be yang dipakai adalah were, yang D ya. Dodi and I were in the garden. Number 22. I'm sure I blah 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 him 2 years ago. A, see. B, saw. C, have seen. D, am seeing. Aku yakin, aku titik-titiknya 2 tahun yang lalu. Nah, ada kata 2 years ago. Ini masih simple past tense. Kalau simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua atau verb to. Nah, di sini mana nih yang kata kerja kedua? C itu verb 1, B itu verb 2. Verb 2 dari C. Jadi jawaban yang benar adalah saw. Number 23. A, were you at the beach last weekend? B, no, I blah blah blah. A, was. B, wasn't. C, were. D, weren't. Nah, di sini pertanyaannya were you. Nah, biasanya kan kalau pertanyaannya were, jawabannya juga were ya. Tapi karena ini subjeknya I, jadi jawaban yang benar adalah was. No, karena ini no, jadi negatif. No, I wasn't. Jawaban yang benar adalah B. Dialogue for number 24 to 25. Susan, where were you at 10? I came to your class, but you weren't there. Desi, when you blah 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 to my class,
I was blah 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 my teacher carrying students' book to the teacher at 10. Number 24. A. Come. B. Came. C. Coming. D. Has coming. Nah, ini masih membahas tentang tenses. Ini ada dua tenses nih ya. When you, yang benar adalah came. Ini sama nih, di atasnya ada I came to your class, jadi I came. Jadi juga sama, when you came, datang, pakainya verb kedua. Nah, terus yang number 25, A. Help, helped, helping, have, helping. Nah, karena di sini ada to be, was, to be-nya was. Kalau was itu pasti pasangannya ing, verb ing. Jadi jawaban yang benar adalah C, helping. Next, text for number 26 to 30. Oke, ini bacaannya lumayan panjang, kita lewati saja langsung ke soal. Number 26. The text above mainly discusses about A. The writer's trip to Yogyakarta. B. The writer's first visit to Prambanan. C. The writer's experience at Yogyakarta. D. The writer's impression about Borobudur. Teks di atas paling banyak mendiskusikan tentang A. Perjalanan penulis ke Yogyakarta. B. Perjalanan pertama penulis ke Prambanan. C. Pengalaman penulis di Yogyakarta. D. Kesan penulis tentang Borobudur. Kita baca dulu. On Wednesday, my student and I went to Yogyakarta. We stayed at Lestari Hotel, which is not far from Malioboro. Nah, jadi ini ada on Wednesday, on Thursday, on Friday. Nah, berarti ini tentang perjalanan ya, karena ada hari-harinya tuh. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A, the writer's trip to Yogyakarta. Number 27. What is the purpose of the text above? A. To inform about Yogyakarta. B. To inform about hotel in Yogyakarta. C. To tell beautiful place in Yogyakarta. D. To tell the writer's experience in Yogyakarta. Apa tujuan dari teks di atas? A. Untuk menginformasikan tentang Yogyakarta. B. Untuk menginformasikan tentang hotel di Yogyakarta. C. Untuk memberitahu tempat-tempat indah di Yogyakarta. D. Untuk memberitahu pengalaman penulis di Yogyakarta. Nah, ini kan tadi penulisnya menceritakan tentang perjalanannya di Yogyakarta ya, ada beberapa tempat, ada di Borobudur, Jogja, Prambanan, dan lain-lain. Nah, jadi yang benar jawabannya yaitu yang D, untuk menceritakan tentang pengalaman penulis di Yogyakarta. Number 28. We arrived there at 3 p.m. Paragraph 3. The underlined word is refers to A. Yogyakarta. B. Friendly guide. C. Borobudur Temple. D. Jakarta. Kata yang bergaris bawah itu merujuk kepada, kita lihat paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini ya. On Friday morning we went to Yogyakarta. We spent about 2 hours there. After that, we went to Borobudur Temple. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. We arrived there at 3 p.m. In the evening, we left for Jakarta by wisata bus. Kita sampai di sana jam 3. Sampai di mana di sananya? Nah, nih kata-kata ini ya, kalimat after that we went to Borobudur Temple. Jadi kalimat yang benar jawabannya yaitu Borobudur Temple. C. Next, number 29. When did they go home?
A. On Friday evening, B. On Friday afternoon, C. On Friday morning, C. On Saturday morning. Kapan mereka pulang? A. Jumat malam, B. Jumat sore, C. Jumat pagi, atau D. Sabtu pagi. Kita baca yang paragraf ketiga. Kalimat terakhir. In the evening, we left for Jakarta by wisata bus. On Friday ini ya. Ini di paragraf awal. Ini ada on Friday, kemudian in the evening. Berarti Friday evening. Jawabannya yang mana? Yang A. On Friday evening. Number 30. Why did they only visit Brahmana and Shiva temples? A. Because there was no Vishnu temple. B. Because Vishnu temple was too small. C. Because Vishnu temple was being repaired. C. Because Vishnu temple was being destroyed. Kenapa mereka hanya mengunjungi Candi Brahmana dan Shiva? A. Karena di sana tidak ada Candi Wisnu. B. Karena Candi Wisnu terlalu kecil. C. Karena Candi Wisnu sedang diperbaiki. D. Karena Candi Wisnu sedang rusak, sedang hancur. Kita cari di paragraf ke-2. Ya, kalimat terakhir. We visited only Brahmana and Shiva temples because Vishnu temples is being renovated. Kalau pertanyaannya why, kita tinggal cari kata-kata because. Karena why itu kan mengapa. Jadi jawabannya karena. Because Vishnu temple is being renovated. Karena Candi Wisnu sedang direnovasi. Yang mana tadi jawabannya? Jadi jawabannya yang benar adalah yang C. Because Vishnu temple was being repaired. Number 31 to 32. Notice. Flush toilet after using. Number 31. What should we do after reading the notice? A. Keep the toilet clean. B. The toilet is being repaired. C. Use another toilet. D. Don't use the toilet. Apa yang seharusnya kita lakukan setelah membaca peringatan tersebut? A. Menjaga toilet bersih. B. Toilet sedang diperbaiki. C. Menggunakan toilet yang lain. D. Jangan menggunakan toilet. Nah, itu peringatannya tentang apa? Flush toilet after using. Siram toilet setelah digunakan. Jadi, jawaban yang benar adalah yang mana? Yang A. Keep the toilet clean. Jaga kebersihan toilet. Okay, number 32. Where do you probably find the notice? A. In the classroom. B. In the park. C. In the restroom. C. In the office room. Di mana kamu biasanya menemukan peringatan tersebut? A. Di ruang kelas. B. Di taman. C. Di toilet. Atau D. Di kantor. Jadi di mana nih membersihkan toilet? Ya pastinya di restroom. C ya jawabannya. Okay, next. Number 33 to 35. Sharp corals. All visitors are forbidden to swim in this area. Batu karang yang tajam. Semua pengunjung dilarang untuk berenang di wilayah ini. Okay, number 33. What does this notice means? It means that A. It is dangerous to swim in this area. B. The visitors can swim in this area. C. The beach safe for children. D. The children forbidden to swim. Apa arti dari peringatan ini? A. Berbahaya untuk berenang di wilayah ini. B. Pengunjung boleh berenang di area ini. C. Pantai aman untuk anak-anak. D. Anak-anak dilarang untuk berenang. Tadi udah diartiin ya. Jadi jawabannya yang benar yang mana nih? Bahaya untuk berenang di area ini, yang A. Number 34. Where do you probably find this notice? A. At the swimming pool. B. On the river bank. C. At the lake. D. On the beach. Di mana kamu menemukan peringatan ini biasanya?
A. Di kolam renang, B. Di pinggiran sungai, C. Di danau, atau D. Di pantai. Nah, di pantai ya, biasanya kan renangnya di pantai, jadi jawabannya yang D, on the beach. Number 35. The word forbidden is closest meaning to A. Advised, B. Told, C. Banned, D. Suggested. Forbidden ini persamaan kata, yang ditanyakan adalah makna yang terdekat, jadi persamaan katanya. Forbidden itu larangan, yang A itu nasihat, B itu perintah atau pemberitahuan, C larangan, D saran. Jadi yang benar yang mana nih? Yang C ya, ban, larangan. Text for number 39 to 37. Notice, Prima Swimming Pool accepts no responsibility for any loss of or damage to your property. Please do not leave any valuable unattended. Peringatan, kolam renang Prima tidak menerima tanggung jawab untuk kehilangan atau kerusakan apapun dari barang-barang Anda. Nah, jadi ini ya peringatan untuk tidak meninggalkan barang-barang bawaan, barang-barang berharga terutama. Number 36. What is the purpose of the text? A. To remind visitors about lost property. B. To ask visitors to keep their belongings safe. C. To ask visitors to leave the swimming pool. D. To inform visitors about their property. Apa tujuan dari teks di atas? A. Untuk memperingatkan pengunjung tentang kehilangan barang-barang. B. Untuk meminta pengunjung menjaga barang-barangnya tetap aman. Untuk meminta pengunjung meninggalkan kolam renang. D. Untuk menginformasikan kepada pengunjung tentang barang-barang mereka. Yang benar yang mana? Yang B ya, meminta pengunjung untuk menjaga barang-barang mereka tetap aman. Next, number 37. Who has probably written the notice? A. Visitors who have lost their property in Prima. B. Prima Swimming Pool Management. C. Prima Swimming Pool Fans Club. D. Visitors to the swimming pool. Siapa yang mungkin menulis perhatian atau pemberitahuan itu? A. Pengunjung yang kehilangan barangnya di Prima. Atau B. Manajemen dari kolam renang Prima. C. Penggemar dari kolam renang Prima. Atau D. Pengunjung dari kolam renang. Yang benar pasti yang manajemen ya, B. Prima Swimming Pool Management. The next is text for number 38 to 40. Nah, di sini ada sebuah lirik lagu dari One Direction yang judulnya History. Oke, langsung saja kita baca soalnya. Nomor 38. What is the title of the song? A. The Strong Man. B. Song of Friends. C. Story. D. One Direction. Apa judul lagu di atas? A. Strongman. Oh, judul lagunya History, tapi di sini nggak ada pilihannya ya. Jadi nomor 38 ini bonus ini. Jawaban yang benar adalah History. Number 39. Who is sing a song? Siapa yang menyanyikan lagu itu? Bruno Mars, One Direction, Westlife, Boyz II Men. Jelas ada One Direction. B jawabannya. Number 40, the last. What is the song tells about? A. It's about the story of friendship. B. It's about the strong man. C. It's about helping people. D. It's about how to make history. Oke, karena ini judulnya adalah History, jadi pasti jawaban yang benar adalah D. It's about how to make history. Oke, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf apabila tadi saya salah baca dan juga belibet bacanya ya.
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ke teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe. Thank you for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.